Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa channel TV Al Mustari? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat dan selalu semangat dalam keseharian. Kembali kita dalam acara Masya Allah. Ya, episode yang ke-10. Dengan tema kali ini adalah mengambil hikmah dari peristiwa 30 September 1965 untuk kebermanfaatan hidup. Hari ini 30 September, tepatnya 55 tahun yang lalu, di negeri tercinta Indonesia ini terjadi sebuah peristiwa. Apakah yang Anda ketahui tentang peristiwa tersebut? Inilah pendapat dari khalayak masyarakat. Selamat menyaksikan. Apa yang Anda ketahui tentang tanggal 30 September? Pemberontakan dalam peristiwa percobaan kudeta. Tahun 1965. Isu sakitnya Bung Karno. Kekejaman dalam pembunuhan 9 jenderal. Terjadinya pengkhianatan. Selamatnya Jenderal Nasution. Tewasnya adik Irma Suryani. Lubang buaya. Partai Komunis Indonesia. G30 SPKI. Setiap tanggal 30 atau menjelang tanggal 30 pasti diputar film G30 SPKI. Film apakah itu? Film tentang kekejaman PKI yang membantai atau menculik para jenderal yang dianggap menghalangi program politik mereka, yaitu dengan terkenal dengan pembantaian sumur maut di Lubang Buaya, Jakarta. Itu salah satunya, itu yang saya ketahui. Dengan pagi-pagi lah berjalan lah bawa tahu. Dari rumah. Dia punya pagelayan. Dikata ketemu Hang bercerita-cerita tentang G30S. Ayo, Hang salah kalau ngomong. Nah, ada ngatek jahat ini itu dah. Pas G30S dulu dek ngatek Hang belah lo Hang ketakutan sepi. Bapang kita pas PN. Jadi dia tahu ceritanya, dia cerita dengan gitu. Wak kita ditangkap. Dikata ke G30S alegati ada potongan Soekarno. Apa? Salah gali Hang tuh macam itu. Mentupo, tahu benar. Ada tak? Bak kita sepi yang cerita gali. Lah, sekarang ini kita nih tinggal bangun bayi bang. Jangan lo G30S lagi, deh. 30 September pada waktu itu saya masih duduk di SMP, dan pada waktu itu saya keluar itu kok kendaraan sepi semua. Sepi, nggak ada, cuma 1-2, dan itu cuma di Dukuh itu ya sepi semua, nggak ada orang. Sejarah nasional Indonesia, yaitu 30 September 1965, Indonesia mengalami peristiwa berdarah, yaitu tewasnya 7 perwira Indonesia, TNI, terutama TNI, kebanyakan TNI ya, dibunuh oleh yang dipimpin oleh PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, DNID. Beragama dengan baik, artinya menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agamanya. Selamat, komunis tidak akan pernah ada di bumi Indonesia. Bahwa komunisme bukan Pancasilais, bukan pula Indonesiais.
tapi hanya sekedar racun. Kami bangsa yang besar, yang ingat akan sejarah, belajar dari masa lalu, untuk ciptakan masa depan cerah. Hari itu memang pahit, tapi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah ajarkan kami untuk mengenal bahwa dirimu racun. Terima kasih telah perintahkan kami untuk mengusir dirimu dari tanah kami. Terima kasih karena kau singgah sebentar di tanah kami, tapi selamanya sirna dari Ibu Pertiwi. Ini kami, bangsa Indonesia, pelajar masa lalu, penatap masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam dari pulau terluar Indonesia, Pulau Natuna, NKRI harga mati. Pemirsa TV Al Mustari yang berbahagia, itulah pendapat masyarakat tentang peristiwa yang mereka ingat di tanggal 30 September 1965. Untuk lebih jelasnya, Bapak Yudi akan memberikan selayang pandang tentang peristiwa 30 September 1965. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Ibu Atik. Mari kita simak selayang pandang peristiwa sejarah yang terjadi 30 September tahun 1965 yang diambil di salah satu monumen Pancasila Sakti. Berikut tayangannya. Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang dibangun di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, dan dibuat oleh maestro seni Indonesia Edi Sunarso. Bangunan tersebut didirikan di atas tanah yang memiliki luas 14,6 hektar. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Inilah sumur maut tempat membuang 7 pahlawan revolusi yang diantaranya adalah 1. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. 2. Maijen TNI R. Suprapto. 3. Maijen TNI MT Haryono. 4. Maijen TNI Siswondo Parman. 5. Brigjen TNI DI Panjaitan. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. 7. Perwira TNI Lettu Pierre Tendean Ajudan Aha Nasution. Di dekat lubang sumur maut terdapat prasasti yang bertuliskan cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1960.
bagi negara Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke Masyo episode 11. Pemirsa TV Al Mustari yang berbahagia, dalam acara Masyo ini kita juga akan melakukan talkshow secara virtual dengan narasumber kita yang berada di Kota Kembang, Bandung. Assalamualaikum Ibu cantik. Apa kabarnya? Kabar baik. Iya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan Ibu mau berbagi dengan kami di sini. Sebelum kita berbincang, saya akan baca dulu ya Bu, biodata dari narasumber kita kali ini. Nama Ibu Idar Haryanti, tempat tanggal lahir Padang 11 Januari 1952. 17. Ya? 17. 17? Ya. Ya, 17 Januari 1952. Alamat Jalan Kolonel Masturi Jambudipa, Bandung Barat. Nama suami Brigjen TNI Sartono MBA. Riwayat tugas Bapak yang terakhir sebagai anggota DPR Republik Indonesia masa bakti 1992 sampai dengan 1997. Kegiatan Ibu banyak sekali, diantaranya sebagai pecinta budaya Indonesia. Ya, begitu Bu, nanti bisa Ibu jelaskan lagi. Langsung saja kita berbincang-bincang ya Bu ya. Talkshow kita kali ini Ibu mengambil hikmah dari peristiwa 30 September 1965 untuk kebermanfaatan hidup. Ya, Ibu Idar, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sehat, semoga ya Bu ya, dan selalu bersemangat. Ya, Ibu Idar, boleh nggak kita tahu pada tanggal 30 September 1965 dulu, masih ingat nggak Ibu di mana? Masih, kebetulan waktu itu saya udah SMP kelas 1 Bu, di Bandung. Oh gitu. Nah, kebetulan ya di TV juga waktu itu udah ada, kan sudah ada TV juga. Terus ayah saya juga kan dari ABRI ya. Jadi memang kita waktu itu juga ada rasa ketakutan, ya kan? Kebetulan ada tetangga juga Brigjen malam-malam gitu apa ya, diambil gitu sama truk-truk tentara begitu banyak. Jadi saya juga lihat waktu itu mencekam. Padahal saat itu Ibu di Padang ya? Enggak, di Bandung. Saya dari kecil dari Bandung, Bu. Oh, tapi ini numpang lahir aja di Padang. Jadi gini, karena ayah saya juga ABRI, waktu saya lahir aja, udah gitu saya pindah ke Medan. Bapak saya dari Medan ke Bandung gitu. Jadi saya besar di Bandung. Besar di Bandung. SMA kelas 3 saya pindah ke Jakarta gitu. Baru pensiun baru pindah lagi ke Bandung. Jadi udah lama juga di Jakarta. Jadi bahasa Sundanya rada karagok. Iya Ibu. Jadi itu ya, bisa merasakan juga keadaan pada saat tanggal 30 September 1965 ya Bu ya, karena sudah di SMP ya Bu ya. Ya. Gimana Bu, suka duka selama mendampingi Bapak bertugas? Bapak kan anggota TNI. Iya, gimana suka dukanya Bu? Ya gini Bu, karena sering ditinggal-tinggal ya, ayah saya juga dulu juga begitu, terus suami juga begitu. Jadi saya berpikir cerdas, jadi bapak ya jadi ibu begitu. Makanya saya selalu mendidik anak dengan sederhana, tapi harus kuat dan apa ya Bu, saya cita-cita anak saya harus jadi orang besar begitu. Ya enggak, orang besar tuh maksudnya ya pendidikannya baik gitu ya, agamanya baik. Iya. Ya karakternya juga baik gitu Bu. Itu yang selalu saya teliti gitu, dengan cermat menjauh anak. Tapi dengan berteman, ngobrol, tidak pernah saya marah. Jadi kita nggak boleh emosi menghadapi anak-anak.
Ya, Ya, diskusi ya Bu ya. gitu. Jadi dari kecil saya sudah dibiasakan kita tuh harus selalu ngadepin anak-anak tuh dengan senyum gitu. Oh, Tapi kita, senyum ya. gitu. Jadi apa yang Ya. dibilangin orang tuanya dia pasti apa ya? Dia karena saya begini Bu, kalau ngedidik anak, kalau saya mau ngasih tahu, saya bilang dengerin mama ya, mama nggak suka nggak suka bela diri, nggak suka jawab. Kalau memang betul apa yang diomongin mama, kamu harus berubah. Oke mah, gitu. Jadi dia harus berubah. Tapi kalau dilihat sudah berapa minggu tidak berubah, baru saya tegur lagi. Jadi jangan tiap hari ditegur Bu, dia malah bandel gitu. Oh gitu. Kasih dulu kesempatan untuk berubah gitu Bu, ya kan? Oh Kalau gitu ya. jadi anak-anak itu nggak mungkin bisa hari ini kita larang, besok dia berubah, nggak mungkin. Jadi kita biar dulu, nanti kalau sekiranya tidak berubah cepat, baru kita tanya lagi, kasih tahu lagi gitu. Jadi alhamdulillah anak saya tiga-tiganya Bu sekarang ya karakternya baik gitu ya, agamanya juga. Alhamdulillah. Karena saya juga waktu anak-anak saya paling kecil SMP kelas 1 udah saya bawa ke haji juga. Saya paksain Bu untuk berangkat ke haji. Alhamdulillah ya, saya cita punya anak itu dunia akhirat gitu Bu. Dunianya sukses, akhiratnya Insya Allah juga. ya Bu ya. Ya, amin. Iya. Ya. Ya, Jadi putranya 3 ya Bu? Iya, 2 di Amerika sekarang. Alhamdulillah ya. Sudah di Amerika, yang satu? Yang jadi gini Bu, anak saya tuh yang paling, jadi 3 anak saya. Yang paling kecil laki-laki, perempuan. Cita-cita suami saya tuh anaknya tuh harus sekolah di luar negeri gitu. Karena suami saya juga dulu pernah sekolah juga di Amerika, di Paris ya, pendidikan. Katanya cita-cita suami saya kalau anak saya tuh sekolahnya jangan kuliah di Amerika, di luar negeri, harus dari SMA karena karakternya beda katanya. Makanya anak saya SMA udah di Amerika Bu. Jadi karakter gitu ya. Beda. Kalau karakter orang Amerika itu Bu semuanya apa ya, kuat. Karena di sana nggak ada pembantu, disiplin gitu Bu. Jadi ya mandiri gitu loh. Ya alhamdulillah anak saya di sana ya sekolahnya tamatan Amerika semua gitu. Dan sekarang juga yang kedua dia awalnya dia kan nikah tamatan Amerika juga. Suaminya kebetulan engineering pesawat terbang United Airlines, orang Indonesia gitu ya Bu, orang Indonesia tapi udah lama di Amerika, warga negara Amerika. Nah waktu itu saya bilang kalau kamu sudah tamat sekolah, kamu harus ada sesuatu untuk negara, ya kan gitu, karena kamu negara Indonesia, lahir di Indonesia, orang Indonesia. Oke, kamu tinggal di Amerika, tapi kamu harus berbuat apa untuk negara kamu gitu. Ya alhamdulillah pesawat BBM 1 harga itu anak saya. Jadi wawasan apa ya, perusahaan anak saya gitu Bu. Ya kan, yang proyeknya Pak Presiden Jokowi itu loh. Yang Ya, jadi anak saya walaupun di luar negeri dia tetap apa Bu, tetap cinta tanah air. Cinta gitu. tanah air. Iya, tetap cinta tanah air dan selalu di hati. Ya, jadi karena saya selalu mendidik anak tuh begini Bu. Dari kecil itu karakternya saya sudah bangun. Bangun karakternya tuh dari kecil, dari SD aja saya udah disiplin. Baik keluar kamar harus bersih kamarnya gitu Bu. Terus kalau cara belajar nih Ibu, saya cerita sedikit boleh nggak Bu nih masalah? Boleh. Terima kasih sekali. Banyak sekali yang saya pelajari dan dapat ilmu dari Ibu. Begini, karena suami saya tuh nggak pernah ada di rumah, ya kan sering dinas gitu ya. Juga di samping itu juga keuangan terbatas. Jadi kalau saya nggak bisa menciptakan rumah tangga saya baik, mungkin nanti anak-anak nggak akan jadi apa-apa ya. Jadi gini Bu, anak saya tuh kalau waktu sekolah mulai SD itu kalau pulang sekolah semua harus masuk kamar. Itunya bajunya, tasnya, ganti baju di kamar. Karena kalau apa-apa hilang nanti dia berantem sama adik kakaknya. Tapi kalau di kamar masih gitu. Jadi nggak ada yang namanya sepatu di bawah meja, di ruangan makan itu nggak ada. Masuk kamar semua gitu. Nah udah gitu udah keluar makan siang, jam 2 masuk kamar lagi Bu. Istirahat sampai jam 4. Nah kalau dia nggak mau istirahat, saya siapin buku agama, buku bahasa Inggris gitu Bu. Kalau dia nggak bisa tidur, dia kan pasti baca buku di kamar 2 jam, ya kan? Sampai jam 4, jam 4. Nah nanti jam 4 dia keluar. Nah kalau jam 4 udah keluar, kakaknya kan tiga-tiganya keluar, saya bilang,
kamu kalau matematik kamu 10, adik kamu harus 12. Ngajarin adiknya Bu untuk bikin PR itu kalau udah bangun tidur jam 4. Ya kan? Jadi saya bilang Semangat kamu, ya. ya kamu kalau matematik 10, adiknya harus 12. Maksudnya harus lebih pintar begitu Bu ya ajarinnya gitu. Iya. Nah, jadi saya nggak pernah ngajarin anak karena kakaknya ngajarin adiknya gitu Bu. Nah kebetulan kakaknya, ya kebetulan kakaknya yang kecil. Saya selalu yang laki harus tanggung jawab kepada kakaknya karena kakaknya kamu harus melindungi kakak. Nah yang kakaknya juga adik kamu laki-laki harus jadi orang besar. Kamu harus melindungi dan memberi pelajaran yang baik untuk adik kamu yang laki-laki gitu Bu. Jadi saling tanggung jawab adik kakak. Alhamdulillah bertiga tuh sampai sekarang mereka kompak sama-sama saling mengangkat. Alhamdulillah. Iya. Karena saya ajarkan begitu gitu. Jadi akhirannya ya semua larinya cepat gitu. Malah yang satu yang kecil SMP-nya di Amerika, SMA di Inggris yang laki. Nah, waktu di Inggris, jadi gini loh Bu, mungkin orang pikir orang kaya sekolah di luar negeri, sebetulnya enggak juga Bu. Adik saya itu waktu sekolah di Amerika, saya udah nggak ngeluarin biaya, mereka kerja Bu, bukan kerja. Oh jadi begitu Bu. Nah, jadi iya. Ini suatu pembelajaran juga ya bagi yang pemirsa TV Al Mustari, jadi nanti dia tahu bahwa tidak semua yang sekolah di luar negeri itu harus orang kaya ya Bu. Iya, jadi gini Bu, jadi waktu saya udah SMA kelas 3, dia tuh saya mau kirim uang, dia bilang nggak usah Mah, saya udah punya uang, kenapa? Saya bilang gitu. Katanya saya bikinin skripsi anak-anak Indonesia seluruh Amerika suka bikin skripsinya kepada saya. Saya bilang nanti kamu kuliahnya nggak tamat dong kalau misalnya sekolah kamu nggak baik dong. Enggak, bukan saya yang bikin, saya hanya koreksi aja, kata yang bikin orang Amerika gitu Bu. Jadi Bu, pesan dan kesan Ibu tentang peristiwa 30 September 1965 apa coba apalagi untuk generasi muda kita sekarang ini biar mereka semangat untuk menjalani kehidupan ke depannya. Jadi kalau menurut saya gini Bu, kalau itu seperti begitu karena mereka komunis PKI itu kan, kalau nggak salah itu dulu dari Rusia ya Bu ya, ada paham dari Rusia ya kan dulu. Jadi kalau kita orang Islam sebetulnya tidak diajarkan keras ya nggak. Justru orang Islam tuh penyabar, ya kan Bu? Harus sabar sesama kan ada istilahnya gini, silaturahmi harus dijaga, kalau nggak masuk surga. Nah itu saya rasa untuk diterapkan kepada anak-anak, jadi nggak akan ada kemasukan paham ini, paham itu gitu loh Bu, ya kan? Jadi insya Allah kalau generasi kita ini sekarang dikasih karakter yang baik, agama yang baik ya Bu, insya Allah Pancasila kan udah ada untuk menyatukan kita semua, betul nggak Bu? Jadi komunis nggak akan masuk ke anak-anak. Kalau kita betul-betul tahu apa yang kita harus lakukan, ya nggak? Jadi nggak akan kena pengaruh gitu loh Bu. Jadi ya itu harus agama, Pancasila itu harus diterapkan kepada anak-anak gitu, ya kan? Ya untuk kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Bukan kehidupan sehari-hari itu saya aja Bu, mau dia Cina, mau dia Batak, mau dia orang Ambon, saya bersahabat Bu. Jadi gitu. Tapi ya saya punya agama saya sendiri kan gitu. Jadi kita juga mengerti agama orang gitu. Jadi kepercayaan ini tidak bisa dipaksa gitu loh Bu. Ya kan? Karena nenek yang saya ya Muslim Islam ya, saya keturunan saya Islam gitu ya Bu. Nah sedangkan nenek moyang teman saya mungkin Kristen, tapi ya saya tetap menyayangi mereka gitu selama dia juga menghargai saya gitu, betul nggak Bu? Jadi kalau betul sekali Ibu Idar ya, terima kasih untuk semuanya dan atas waktunya. Ibu satu lagu Bu, sepenggal aja untuk memberi semangat untuk generasi muda, sepenggal aja. Monggo Bu. Lagu apa dong ya? Ya, ayo. Aduh saya tuh Bu nggak ada yang apa lagu, tapi bisa. Berdua apa? Iya berdua Bu. Apa yang lagunya coba Ibu apa? Apa bisa? Lagu apa? Karena ku tak ku lupakan
Ya itu apa? Oh ya. Tanah air ku tidak tidak lupakan. lupakan kan terkenal. Ayo Bu. Kok lagunya terlalu enggak, jangan yang itu, lagunya yang ini aja. Oke. Apa ya? Satu lagi apa tuh yang Nusa lagu Satu Bangsa. Indonesia apa tuh? Gimana, Pokoknya Bu? suara saya tuh serak Bu. Tunu, saya boleh. Ya. Ya. Tidak Satu Nusa Satu apa-apa. Bangsa aja ya. Iya. Ya. Bukan penyanyi. Ayo kita bareng. Satu. Saya. 1, 2, 3. Satu bareng Ibu, saya mah nggak ada. Yuk, oke, come on. Halo. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Ini lagi serak. Juga lagi serak. air Pasti jaya ya untuk Selama-lamanya. Ya, suara ini aja lagi serak suara. tidak. Bu jangan punya malu-maluin lagi. Iya. Ya udah nanti ya kapan-kapan. Semoga panjang umur makasih dan juga. berkah ya Bu ya. Saya kembali ke pemirsa Amin, TV amin. Al-Mustari yang berbahagia. Jangan sia-siakan seluruh pengorbanan yang sudah dilakukan pendahulu-pendahulu kita. Semoga kita semua selalu semangat untuk mengisi hari dengan melakukan pembelajaran, membagi kelebihan, sehingga hidup lebih bermanfaat. Dari Jalan Arya Suryalaga nomor 111, Studio Al-Mustari, kami sampaikan salam healthy and happy. Kita akhiri acara Masyo ini. Saya Atik Pras memohon maaf untuk semua khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.